Langsung mulai aja. Jadi tadi saya sudah bilang kita akan bahas tentang konsep dasar SIA, ya, Accounting Information System. Nah, ini adalah overview-nya. Jadi secara umum, ya, yang akan kita bahas itu adalah perkenalan tentang apa itu AIS atau SIA, kemudian bagaimana sih kebutuhan informasi dan juga kaitannya dengan bisnis proses dari sebuah perusahaan, kemudian lebih detail lagi tentang fungsi peran dari SIA. Kita awali dari introduction dulu ya. Apa sih SIA itu? Kalau kalian di mata kuliah SIM itu sudah dijelaskan tentang arti dari sistem, maka sebetulnya nggak berbeda jauh ya, atau artinya tidak perlu mulai dari awal lagi bahas tentang sistem. Tapi kalau kalian masih suka bingung tentang apa itu sistem, maka kalian ingat aja ilustrasi ini. Ini adalah sebuah gambar yang di situ menunjukkan ada titik-titik yang saling terhubung ya oleh garis-garis. Semua titik ini kan terhubung ya. Dan dia membentuk suatu kesatuan. Karena terhubung itu ya jadi membentuk suatu kesatuan. Dan kesatuan ini memiliki tujuan, memiliki goal gitu. Nah, maka kalau didefinisikan, sistem itu adalah suatu kumpulan elemen atau kumpulan unsur yang saling terkait ya satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Gitu. Itu sistem. Kata pertama udah kita jawab ya. Nah, sistem. Lebih lanjutnya lagi, sistem itu memiliki tentunya hierarki. Jadi, yang paling kecil dari sistem itu kita sebut elemen atau komponen atau unsur. Itu yang paling kecil, gitu ya. Nah, kumpulan dari elemen-elemen ini membentuk sistem. Atau kalau ada lagi sistem di atasnya, maka sistem tadi itu menjadi subsistem. Di sini saya kasih contoh, misalnya elemennya adalah penjualan, ya kan? Proses penjualan. Jadi menjual itu ketika kita menawarkan barang atau jasa kepada customer, itu penjualan. Nah, kemudian subsistemnya berarti adalah sistem penjualan. Kenapa? Karena sistem penjualan itu nggak cuma terdiri atas ngejual barang aja, tapi juga bagaimana setelah kita jual barang, kita nerima kasnya, gitu ya. Nah, di atas subsistem yang membungkusnya disebut sistem, gitu. Berarti ada beberapa subsistem ya dalam sistem tersebut. Contoh di sini, kalau sistem informasi akuntansi itu tadi subsistemnya ada sistem penjualan dan nggak cuma itu, ada juga sistem pembelian, ada sistem apalagi kas dan bank gitu ya, ada sistem misalnya penjurnalan umum dan seterusnya. Nah, sistem informasi akuntansi ini ternyata juga masih punya sistem yang lebih besar yang membungkusnya. Itu kita bisa sebut suprasistem. Contohnya adalah sistem informasi manajemen. Karena yang namanya SIA itu memang bagian dari SIM ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyediakan informasi bagi manajemen gitu. Ya. Nah, dari hierarki ini kita mengenal dua istilah. Ada goal congruence, ada goal conflict. Ini versus ya, ini tuh beda. Jadi kalau goal congruence artinya adalah setiap sistem ini kan punya tujuan ya, tadi saya bilang. Nah, tapi tujuan dari setiap sistem itu harus sesuai dengan tujuan dari sistem yang lebih besarnya. Kalau di sini ada subsistem, dia punya tujuan ya. Sistem penjualan tujuannya adalah untuk menjual barang. Artinya supaya bisa mendapatkan data dari kegiatan penjualan. Nah, tujuan dari subsistem penjualan ini tentunya nggak boleh beda ya, harus beriringan dengan tujuan dari sistem informasi akuntansi. Apa sih tujuan dari sistem informasi akuntansi? Ya menghasilkan informasi akuntansi yang dapat dipercaya, yang berkualitas. Gitu. Jadi berarti sistem penjualannya juga harus punya tujuan menghasilkan informasi penjualan yang berkualitas gitu ya. Nah, kalau sama, kalau inline antar tujuan dari yang paling bawah sampai paling atas, kita sebut dia goal congruence.
ya. Tapi kalau beda, berarti goal conflict. Tujuan yang di bawah dengan tujuan yang di atas, itu beda ya. Yang satu arahnya ke kiri, yang satu arahnya ke kanan. Tentu nggak akan ketemu. Atau goal conflict atau goal congruence juga ini berbicara tentang apakah tujuan antar sesama subsistem atau sesama sistem itu sejalan atau tidak gitu. Nah itu ya, mudah-mudahan terbayang nih. Kalau tidak, silakan ditanyakan ya. Oke, kemudian kita masuk ke kata yang kedua nih, yaitu information. Kan sistem informasi. Informasi ya. Kita sering tentunya sebut-sebut informasi. Kita sering dengar juga kata informasi. Tapi ada beberapa istilah yang erat kaitan dengan informasi, hanya berbeda arti. Informasi itu adalah suatu keterangan ya, yang ini berguna ya kan gitu. Tapi informasi ini adalah hasil sebetulnya, output dari unsur-unsur sebelumnya. Di antaranya adalah data dan fakta. Kalau kalian perhatikan, di sini saya membuat panah ya, berarti ini menunjukkan proses. Nah, fakta awalnya nih fakta. Fakta itu apa sih? Dia adalah bisa berupa angka, tanggal, nama, dan lain-lain yang merupakan suatu hal yang benar-benar terjadi. Ya, itu istilah fakta kan. Beda dengan gosip ya atau isu yang kebenarannya belum tentu terjadi gitu. Kalau fakta itu berarti suatu peristiwa, suatu nama tadi ya yang memang benar-benar eksis, benar-benar ada nyata gitu. Contohnya kalau misalnya tanggal ya di sini ada 2/22/14. Oh ya, ini kayaknya memang tanggal sih gitu ya. Kemudian ABC Company, oh mungkin ini adalah sebuah nama perusahaan. Tetapi apakah dia perusahaan penjual atau pembeli kita nggak tahu. Bisa berupa angka ya, 123, 99 dan seterusnya. Tapi kita juga nggak tahu ya ini tuh angka apa. Yang jelas ini adalah suatu fakta aja, benar-benar terjadi. Nah, kemudian fakta ini belum bisa bermanfaat ya, karena tadi kita masih banyak tanda tanya, ya kan, itu maksudnya apa. Maka dia harus diinputkan dulu ke dalam sistem. Sistem apa? Ya, sistem informasi gitu. Sistem informasi akuntansi berarti merekam fakta-fakta ini ke dalam formulir. Gitu. Formulir apa? Kalau kita sebut lebih akrabnya lagi itu adalah bukti transaksi lah, bisa dibilang gitu. Jadi fakta-fakta tadi ketika kita masukkan ke dalam contohnya faktur ya sebagai salah satu jenis bukti transaksi, dia akan lebih meaningful. Contoh, misalnya tanggal ini ternyata oh ini adalah tanggal terjadinya transaksi penjualan. Jadi kita kan jadi kebayang oh maksudnya itu. Kemudian ABC Company di sini ketika dicantumkan dalam faktur, oh ABC Company itu adalah nama penjualnya gitu. Kita jadi lebih paham lagi, gitu kan ya. Nah, dan seterusnya. Angka-angka ini misalnya, oh 123 ini adalah nomor sales order, gitu ya. 99 ini adalah misalnya nomor kode barang, jadi kan kita lebih tahu lagi. Nah, maka invoice yang sudah mengandung fakta-fakta ini, kita bisa sebut dia sebagai data. Data. Kenapa data? Ya, apa namanya, ini kita belum bisa sebut informasi ya. Syarat menjadi informasi itu, data ini harus diolah dulu sehingga memberikan makna gitu, memberikan insight yang lebih bermanfaat bagi pembacanya. Maka supaya jadi informasi, data ini harus diolah dulu, diolah ya. Nah, setelah diolah maka akan menghasilkan output berupa informasi. Ya, informasi dalam SIA apa? Dia adalah laporan keuangan. Nah, proses mengubah data menjadi informasi dalam SIA itu ya kita kenal dengan istilah siklus akuntansi ini ya. Mulai dari kita kan ketika menerima bukti transaksi, menerima data, apa yang kita lakukan? Kita mencatat ya. Kita record ya, mencatatnya ke dalam jurnal, kemudian kita classify, kita posting ke buku besar ya, digolongkan per akunnya, kemudian di akhir periode itu ya kita
ikhtisarkan, kita ringkas ke dalam sebuah tabel neraca saldo, dan setelah itu kita lakukan yang namanya pelaporan, reporting. Jadi baru jadi informasi itu setelah nyampe ke tahap terakhir ini gitu, tahap reporting. Sehingga terhasilkanlah 5 komponen laporan keuangan ya, mulai dari laporan posisi keuangan sampai dengan CALK, catatan atas laporan keuangannya. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung aja ya, supaya kalian nggak lupa. Nah, sekarang kita bahas tentang informasi lagi. Informasi itu tadi ya saya definisikan adalah data yang sudah diolah sehingga dia memberikan value atau manfaat gitu. Nah, tentunya bagi yang menghasilkan informasi, informasi ini juga harus bermanfaat gitu ya, bukan cuma untuk pembacanya. Bagaimana informasi bagi pembuatnya itu bisa bermanfaat? Itu adalah ketika benefit yang dihasilkan gitu ya dari menghasilkan informasi itu lebih besar daripada biaya atau pengorbanan yang kita keluarkan dalam rangka menghasilkan informasi tersebut. Contohnya ya kalau benefit dari adanya informasi adalah dia berperan sebagai dasar pengambilan keputusan ya. Sehingga manajer itu bisa mengambil keputusan yang paling akurat, yang paling benar gitu. Nah, tapi kan untuk menghasilkan informasi itu kita punya cost, punya pengorbanan. Ada pengorbanan uang, waktu, tenaga gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau benefitnya lebih besar, oh ini informasi valuable sekali. Tapi kalau cost-nya yang lebih besar gitu ya, sedangkan manfaatnya itu kurang terasa, berarti informasi tersebut kurang bernilai. Nah, apa sih indikator kualitatif dari informasi yang bermanfaat gitu ya? Ini menurut Romney, saya belum mencantumkan dari pendapat yang lain, tapi kurang lebih sama ya. Jadi informasi itu disebut berguna, useful, kalau dia memenuhi 7 standar kualitatif. Yang pertama adalah dia harus relevan. Relevan itu artinya adalah apa yang disajikan ya itu sesuai dengan kebutuhan dari pemakainya atau usernya. Contoh, dalam laporan keuangan itu ada informasi tentang jumlah utang ya, jumlah utang perusahaan. Itu memang relevan dengan kebutuhan misalnya kreditur ya, ketika dia mau ngasih kredit atau tidak ya gitu. Tentunya kan kalau kreditur mau ngasih kredit itu melihat ini perusahaan utangnya sudah berapa gitu ya. Apakah dia masih aman ketika dikasih kredit tambahan gitu kan. Nah, adapun sebetulnya banyak juga informasi selain jumlah utang yang bisa disampaikan, tapi contohnya misalnya seperti kepada siapa aja perusahaan ini berhutang gitu ya, tapi kayaknya informasi itu tuh nggak terlalu perlu untuk disajikan, nggak pernah, memang tidak dibutuhkan oleh kreditur gitu ya, sehingga informasi tersebut tidak relevan dan tidak perlu ditampilkan dalam laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ya cukup sajikan info-info ya yang ini benar-benar dibutuhkan oleh usernya. Gitu. Kemudian yang kedua, yang namanya informasi berkualitas itu harus reliable. Reliable artinya adalah bebas dari kesalahan gitu. Kita tahu bahwa laporan keuangan itu kan adalah hasil pengolahan dari proses yang panjang ya, gitu kan. Sebelum keluar angka di laporan keuangan itu kan kita berawal dari mencatat dari bukti-bukti transaksi dulu gitu. Jadi maksudnya apa? Informasi yang reliable itu adalah informasi yang bisa ditelusuri gitu ya, sampai ke pangkalnya, sampai ke awalnya. Itu sebetulnya juga artinya sesuai dengan indikator yang keenam nih ya, bisa verifiable juga. Oke, kemudian complete ya. Complete itu berarti apa? Laporan keuangan ini atau informasi keuangan itu harus lengkap, harus menampilkan seluruh bagian informasi yang memang dibutuhkan gitu. Jadi aspek-aspek important yang penting itu harus ada ya. Kemudian timely, informasi itu berguna kalau dia on time ya. Kita tahu bahwa pelaporan-laporan keuangan itu ada masanya, ada waktunya.
Ada monthly, bulanan, ada semesterly ya, atau annually atau tahunan. Dan lembaga regulator itu kan memang menetapkan ya tanggal deadline untuk pelaporan keuangan. Dan itu harus diaudit juga gitu kan. Kenapa sih ada deadline ini? Tidak fleksibel aja lah gitu ya, bagi perusahaan tuh bisa kapanpun mempublish laporan keuangannya. Tentunya karena ini berkaitan dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan ya. Siapa aja pemakai laporan keuangan? Ada pemakai internal, ada pemakai eksternal. Kalau internal berarti mereka adalah dari kalangan manajemen, manajer. Sedangkan kalau eksternalnya berarti bisa itu investor, bisa itu kreditor gitu ya, yang butuh cepat gitu informasi untuk pengambilan keputusan bisnisnya. Gitu. Ketika misalnya laporan keuangan perusahaan itu telat dipublish, tentunya banyak sekali keputusan bisnis yang akan terhambat, ya. Kemudian laporan keuangan, informasi itu harus understandable atau dapat dipahami, bahkan oleh orang-orang yang tidak kuliah di jurusan akuntansi. Jadi pemakai laporan keuangan itu misalkan tadi investor itu kan belum tentu orang akuntansi kan. Tapi mereka harus bisa paham gitu laporan keuangan. Maka laporan keuangan itu harus disajikan dengan bahasa, dengan tampilan, dengan kelengkapan yang ini membuat dia atau pemakai itu mengerti gitu ya. Makanya di dalam komponen laporan keuangan itu kan ada CALK ya, atau catatan atas laporan keuangan. Itu sebagai ya alat untuk menjelaskan juga supaya pemakai itu paham. Kemudian verifiable artinya adalah bahwa informasi yang dihasilkan itu bisa menciptakan persepsi yang sama di antara orang-orang yang berbeda gitu ya. Jangan sampai ketika dikasih informasi itu beberapa orang tuh punya persepsi yang beda gitu ya. Ada yang menganggap misalnya bahwa oh perusahaan ini untung tapi yang lainnya mikirnya ini mah rugi gitu. Berarti kan informasinya kurang clear, kurang jelas gitu ya. Nah, informasi yang bagus itu kalau semua orang yang baca bisa punya kesimpulan yang sama. Oke, ini perusahaan untung. Gitu. Dan yang terakhir, informasi yang baik itu adalah ketika dia accessible atau dapat diakses kapanpun ketika dibutuhkan. Ya, kita tahu bahwa laporan keuangan perusahaan, kalau yang perusahaannya terbuka ya, yang sudah listing di pasar modal, itu mereka wajib untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara terbuka, secara online, secara apalagi publik gitu. Jadi mereka harus publish di media-media massa, dipublish di setidaknya website perusahaan itu sendiri gitu, sehingga membuat informasinya lebih bermanfaat lagi karena dapat diakses oleh siapapun, kapanpun gitu ya, dan dengan cara apapun. Oke, next adalah tadi ya. Tadi kita bicara selalu tentang organizational decisions, pengambilan keputusan. Emang apa sih keputusan itu gitu ya? Siapa yang ngambil keputusan dan apa hubungannya dengan informasi gitu ya? Ya, sebetulnya jangankan dalam bisnis. Setiap manusia itu dalam hal terkecil dalam hidupnya itu mengambil keputusan gitu. Dan dilakukan kapan? Setiap hari ya. Ya kita juga ketika sekarang berada di sini, ini adalah hasil keputusan kita kan, keputusan kita di masa lalu ya, keputusan Anda untuk hadir di kelas, keputusan saya untuk mengajar di kelas hari ini gitu kan. Nah, apalagi gitu ya organisasi, tentunya organisasi itu kan punya tujuan, dan dalam mencapai tujuan itu perlu tindakan ya, atau berupa hasil keputusan. Tapi tidak selalu keputusan yang diambil itu benar ya, gitu. Supaya bisa menghasilkan keputusan yang benar, yang tepat, maka manajer atau perusahaan lah secara globalnya itu perlu alat gitu, perlu dasar untuk mengambil keputusan. Berupa apa? Berupa informasi gitu. Contohnya gini ya, misalnya Anda bisa nanti lihat di e-book ya, di e-booknya Rumi. Banyak ya jenis keputusan yang harus diambil oleh perusahaan. Salah satunya dari unit HRD misalkan gitu. HRD tahu ya, Human Resource Development, SDM.
Misalnya perusahaan itu butuh tambahan tenaga kerja gitu ya. Tenaga kerja di unit atau di departemen akuntansi gitu. Tentunya kalau mau milih orang menjadi staf di unit akuntansi itu kan haruslah dipilih orang yang paham ya, paham tentang akuntansi, kemudian memiliki karakter yang teliti gitu kan, terbiasa bekerja secara under pressure gitu ya. Kemudian apalagi high tech juga karena sekarang accounting itu kan lekat dengan teknologi ya. Nah, itu kan keputusan-keputusan yang harus diambil. Terus kriterianya tadi harus orang yang begini, begini, begini. Nah, tentunya kalau kita mau menyeleksi calon-calon pegawai yang mendaftar, kita butuh informasi tentang apanya, gitu kan? Nah, contohnya kalau kita ingin dia adalah orang yang paham tentang standar akuntansi, oh berarti kita butuh informasi tentang background pendidikannya. Apakah dia berasal dari jurusan akuntansi atau bukan? Kemudian kalau kita ingin misalnya mengetahui apakah kandidat peserta rekrutmen itu adalah orang yang istilahnya high tech atau tidak gitu ya, kita tanyakan apa saja software akuntansi yang dia kuasai, apakah dia punya sertifikasi di bidang itu atau tidak gitu ya. Nah, itu ya gambaran bagaimana sih keputusan perusahaan itu sangat memerlukan informasi gitu. Jadi kesimpulannya apa? SIA itu penting dalam rangka apa? Mendukung pengambilan keputusan yang terbaik gitu. Nah, sekarang keputusan gitu ya yang butuh informasi itu bukan cuman berkaitan di dalam internal perusahaan saja ya, tapi juga ada yang ini melibatkan pihak eksternal. Kita tahu perusahaan itu punya banyak perusahaan ya, punya banyak perusahaan dalam proses bisnisnya dan pihak-pihaknya juga macam-macam. Dan antar pihak-pihak itu informasinya juga beda-beda gitu. Nah, di sini kalau internal kita bisa lihat di sini ada customer, internal itu ada employees ya, ada manajemen. Dan kalau eksternalnya ini banyak selain itu. Ada pelanggan, ada vendor, investor, kreditor, bank gitu ya, pemerintah. Dan komunikasi dengan pihak-pihak tersebut tentunya beda-beda urusannya, beda-beda informasi yang dibutuhkannya gitu ya. Gitu. Dan kita harus paham. Contohnya ya, ketika kita berurusan dengan customer gitu kan, maka di sini ada informasi-informasi gitu ya yang dihasilkan. Di antaranya dari customer ketika dia mau beli, belanja atau order kepada kita, berarti kan kita butuh informasi dari customer itu berupa apa yang dia order, kemudian apa siapa si pelanggan ini gitu ya, profilnya seperti apa gitu, dan seterusnya ya. Ini sesuai dengan urusannya masing-masing. Nah, kalau urusannya dengan customer berarti ini masalah penjualan. Kalau dengan employees ini berarti masalah penggajian. Dengan manajemen ini masalah pelaporan ya. Dengan pemerintah ini berarti urusan pajak. Vendor ini berarti urusannya adalah dengan supplier ya atau urusan pembelian. Jadi perusahaan juga beli kan ke vendornya. Dengan investor dan juga kreditor ya, ini adalah urusan pendanaan ya kan, permodalan. Dan kalau bank ya ini berarti masalah penyimpanan uang ya sebetulnya. Oke. Yang tadi saya sebutkan itu sebetulnya dalam perusahaan kita kenal dengan basic business processes gitu. Atau 5 siklus pemrosesan transaksi ya yang berkaitan dengan bisnis proses perusahaan. Proses bisnis itu sebetulnya adalah kumpulan tujuan gitu ya, kumpulan tujuan perusahaan secara menyeluruh gitu ya. Ada 5 siklus pemrosesan transaksi dalam proses bisnis perusahaan itu, dan semuanya ini memiliki formula give and get exchange. Ya, kalau tadi urusannya dengan customer berarti itu adalah siklus revenue, siklus pendapatan. Kita give goods
kita menyerahkan barang atau jasa, dan sebagai imbal baliknya, ya, exchange-nya, itu kita menerima cash, menerima uang. Kemudian siklus yang kedua adalah expenditure atau pembelian. Ini berarti urusan kita dengan vendor atau supplier, ya. Apa yang kita berikan? Kita berikan uang karena kita belanja. Dan apa yang kita dapatkan dari dia? Goods or service, ya, barang atau jasa. Kemudian yang ketiga production, ya. Ini siklus produksi. Produksi tahu ya, itu adalah proses mengubah barang bisa mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Apa yang kita berikan? Ya kita berikan atau kita investkan labor dan raw materials, ya. Sedangkan apa yang kita dapatkan dengan invest tadi, kita dapatkan finished goods. Kemudian yang keempat adalah siklus payroll. Payroll itu penggajian, gitu kan? Kita nerima jasa tenaga kerja, ya sebagai imbal baliknya kita harus bayar dong mereka, ya. Dan yang kelima adalah siklus financing atau siklus pendanaan. Kita menerima penanaman modal dari investor ataupun kreditur, dan sebagai imbal baliknya kita harus memberikan semacam return, ya, kepada mereka. Kalau kepada investor itu berupa dividen, kalau kepada kreditor itu berupa interest atau bunga, ya. Gitu. Nah, lanjut sekarang ke poin utama nomor 3, ya, tentang lebih detailnya tentang accounting information system. Jadi sebelum ke sini kita review sedikit apa sih SIA itu, ya. Secara simpelnya SIA itu adalah kumpulan proses, ya. Kumpulan proses yang ini tujuannya adalah mengubah data berupa bukti-bukti transaksi menjadi informasi keuangan atau kita sebut laporan keuangan. Itu. Jadi kalau SIA itu berarti ngurusinnya dari mulai kita mencatat, ya, di dalam sistem sampai kita menghasilkan laporan keuangan. Nah, SIA itu bisa manual dan bisa computerized, gitu, ya. Saat ini pun, nggak cuma dulu, ya, saat ini pun ada organisasi-organisasi yang masih menerapkan SIA-nya secara manual. Ya tentunya ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan dan juga tingkat kebutuhannya, gitu. Meskipun kalau perusahaan yang levelnya mid to large size, itu ya tentunya harus menerapkan computerized, ya. Karena tentunya kalau hal yang sifatnya itu automatic, lebih cepat dan lebih efisien, gitu, ya. Nah, bagi perusahaan yang kecil sekali, gitu, contohnya misalnya, ya, perusahaan inilah pribadi perorangan, kemudian juga skalanya masih kecil, pegawainya juga mungkin masih dia sendiri atau hanya beberapa, gitu, ya. Skala usahanya masih kecil. Tentu kalau menggunakan komputer kayaknya terlalu high cost, gitu. Kalau menggunakan software akuntansi khusus juga high cost. Jadi masih lebih efisien kalau manual. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau perusahaan yang akan kita pelajari selanjutnya, tentunya ini perusahaan-perusahaan yang berukuran mid to large size, gitu, ya. Jadi menengah ke besar. Yang secara umum sekarang sudah menerapkan computerized AIS, gitu, ya. Nah, dari jenis-jenis yang barusan, manual or computerized, gitu kan. Nah, maka kita bisa mendaftar, ya, bahwa komponen SIA itu ada 4 secara umum, ya. Pertama adalah people, ini nomor 1. Di manual maupun computerized ada. Nggak mungkin kita bisa, sebuah sistem itu bisa menghasilkan informasi kalau tidak ada operatornya. Kalau tidak ada orangnya, gitu, ya. Dan juga bukan cuma ada orang, tapi ada nggak orang yang paham cara menjalankan sistemnya, gitu. Kalian sebagai calon-calon akuntan, tentunya kalian harus bisa menguasai, ya, software atau sistem informasi akuntansi yang sekarang banyak digunakan. Itu spesialisasi kita, harus kita kuasai, ya. Kemudian yang kedua, prosesnya.
Jadi komponen dari sistem informasi atau elemennya diantaranya juga prosesnya. Ya, mulai dari kita mencatat itu kan proses ya, dilanjut ke buku besar proses juga, dilanjut ke neraca saldo gitu ya, sampai ke jadi laporan keuangan itu proses, itu harus ada. Prosedurnya juga harus jelas. Itu proses umum ya, sebetulnya prosesnya tuh banyak lagi di bawahnya. Contohnya kalau sistem pencatatan, kan ada sistem penjualan, ada pembelian, dan seterusnya. Itu tuh prosedurnya harus ditetapkan dengan sangat apik ya, supaya ya tercapai tujuan SIA-nya gitu. Kemudian yang ketiga, komponennya itu adalah teknologi. Ya ini kalau bagi yang computerized ya. Gitu. Kalau menggunakan computerized, kita berarti butuh yang namanya piranti keras, hardware, kemudian lunak ya, software gitu kan. Kemudian kalau sekarang kan terhubung internet, berarti kita butuh network gitu. Kemudian yang keempat, yaitu adalah elemen kontrol. Kontrol itu pengendalian ya. Jadi memastikan supaya sistem ini berjalan dengan baik, tercapai tujuannya, harus ada sistem pengendaliannya. Gitu. Nanti akan kita bahas di pertemuan keempat, kalau saya tidak salah. Ada bab khusus yang bahas tentang ini. Tujuan kontrol apa sih? Menjaga aset dan juga melindungi ya dari yang namanya fraud atau pelanggaran kecurangan. AIS ya, dalam value chain kan tujuannya adalah untuk menambah nilai, untuk memberikan nilai dari rangkaian interaksi dari mulai supplier, vendor, sampai ke customer gitu ya. Intinya memaksimalkan nilai yang diterima oleh customer. Nah, untuk bisa mencapai itu ada aktivitas-aktivitas ya yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau diklasifikasikan aktivitas tersebut sifatnya ada yang primary, ada yang supporting. Primary berarti utama. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas yang langsung berkaitan atau berhubungan dengan customer gitu. Sedangkan kalau yang sifatnya supporting berarti ini di belakang tapi juga menunjang gitu ya. Oke, kita lihat di sini primary activities itu diantaranya adalah seperti inbound logistics ya, tentang bagaimana perusahaan itu menerima dan menyimpan raw materials, bahan baku. Kemudian dalam proses manufacturing and repackaging ya, jadi bagaimana proses produksinya, itu kan berkaitan langsung kepada produk. Kemudian outbound logistics ya, tentang bagaimana distribusi dari kita ke customer gitu. Ya kalau kita bayangkan sekarang adalah proses kita shipping ya. Kalau kita belanja ke e-commerce, itu kan ada proses delivery ya. Nah, proses delivery itu juga menambah nilai. Kalau misalnya perusahaan bisa mendeliver dengan cepat, dengan tepat, maka itu bisa menjadi nilai tambah bagi customer. Kemudian apalagi aktivitasnya diantaranya adalah marketing and sales ya. Iklan itu penting, apalagi bagi perusahaan-perusahaan yang sekarang ini sifatnya startup ya. Kemudian sifatnya lagi adalah technology based industry, itu sangat butuh yang namanya advertising atau marketing. Dan apalagi yang berkaitan service ya, layanan purna jual gitu. Jadi customer itu merasa sangat valuable gitu ketika mereka bisa menikmati layanan purna jual, garansi gitu ya, kemudian juga layanan servis atau reparasi yang baik, nah gitu. Nah itu semua didukung oleh aktivitas-aktivitas support ya, seperti infrastruktur perusahaannya, ya kan, sarana dan prasarana. Kemudian human resources-nya, orang-orang yang bekerja gitu, employee-nya, manajemennya. Kalau bagus kualitasnya tentunya bisa mendukung ya, mendukung secara maksimal terhadap penyelenggaraan aktivitas utama. Teknologi juga ini adalah supporting elements ya. Kemudian purchasing, pembelian. Proses pembelian ini sangat mendukung, sangat mempengaruhi rantai nilai gitu ya. Kalau kita berhasil menemukan vendor yang paling murah, yang paling berkualitas, tentunya itu bisa menjadi modal dasar competitive advantage kita dibandingkan dengan pesaing kita gitu ya.
Oke, ya kalau dari segi materi dicukupkan gitu kan. Tadi penjelasan-penjelasan saya itu diantaranya menyebutkan istilah-istilah kunci ini. Silakan kalian pahami lagi gitu ya, apa yang dimaksud dengan sistem sampai dengan supply chain. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan.